Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Menteri Purbaya terlibat adu pendapat dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saling adu data terjadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menko Purbaya menegaskan data yang dia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya juga menepis tudingan dirinya menuding langsung Pemprov Jawa Barat. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segi berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya, punya Pemda sekian, punya Pemda pusat sekian. Even punya Pemda pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Menko Purbaya untuk buka-bukaan data daerah yang menyimpan deposito di bank. Deddy juga membantah menyimpan dana APBD di bank. Dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025, ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun rupiah, dan di posisi ketiga ada Kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun rupiah. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2.380.930.534.434 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB, nanyain, kumpulin staf, marahin staf. Ternyata tidak ada, dibuka di dokumen Kasda juga tidak ada. Dan gampang yang begitu, tinggal BPK periksa aja kas daerah, nanti ketahuan memang ada atau tidaknya. Tetapi saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain, ternyata 4,1 triliun tidak ada ya. Mudah-mudahan nanti ada tahun depan lah buat Jawa Barat ditambahin dana transfernya. Untuk itu yang 2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, kemudian perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit. Pokoknya banyak deh, bayar listrik yang disambungin ke warga yang gratis. Nah, total kebutuhannya itu adalah 7,5 triliun. Masih kurang nih. Kurangnya dari mana? Ya dari pendapatan
daerah Provinsi Jawa Barat, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun sumber-sumber pendapatan lainnya yang halal dan tidak mengikat, diatur oleh undang-undang. Hatur nuhun. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Tapi nggak apa-apa, selama di daerah digunakan itu udah bagus untuk mendorong ekonomi daerah. Jadi kuncinya itu, jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan taruh di bank Jakarta, tetap aja di bank daerah. Kalau banknya jelek dibetulin supaya uangnya betul-betul muter di sana. Ini sama juga di pusat juga ada. Oh, tuduhan masyarakat ada lagi nih, waktu saya taruh tunjukkan di pusat ada uang 230 triliun, 230 ya? Yang di bank komersial punya pemerintah pusat dalam bentuk deposito, mereka menuduh ini orang pusat main bunga nih Pak. Uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus waspadai, betul seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa deposito segitu banyak. Jadi saya pikir Pemda juga meneliti seperti hal-hal itu. Kalau pemerintah kan tugasnya bukan mengumpulkan bunga dari tabungan, tugas kita adalah membangun dan memastikan uang yang kita peroleh berdampak ke perekonomian untuk daerah di daerah, untuk pusat di pusat. Saya ingin titip beberapa hal untuk rekan-rekan daerah, baik TPD maupun OPD yang menangani keuangan dan pembangunan. Pertama, kelola dana Pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah. Mungkin Pak Askolani ke depan dipikirkan sistem transfer yang cepat sekali, mungkin hitungan hari, jadi daerah nggak usah numpuk uangnya di sana. Jadi mereka habisin aja, kalau kurang langsung cepat minta ke pusat sesuai dengan anggarannya. Kedua, saya minta Pemda mengakselerasi belanja yang produktif. Jangan tunggu akhir tahun, jangan biarkan uang parkir di kas daerah. Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama. Saya ingatkan beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan. Mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin. Cuman pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu. Karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah. Jadi saya dulu minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. 2 triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya kan lagi kita dorong lebih cepat kan. Saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya. Nanti akhir triwulan pertama menjelang triwulan kedua, saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD. Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik. Karena kalau jelek, saya nggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka pada rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya nggak ada masalah kita naikkan. Jadi untuk membantu bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu. 2 triwulan saya pikir udah cukup. Triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir,
Masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.